Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang tata nama aldehida dan keton. Namun sebelumnya kalian wajib melihat video tentang tata nama alkohol dan eter, karena itu dasar dari tata nama aldehida dan keton. Mari kita simak. Yang pertama, tata nama aldehida atau alkanal dengan rumus umumnya adalah RCHO. Untuk gugus fungsinya C rangkap O dengan mengikat H atau bisa disingkat sebagai CHO. Untuk tata nama IUPAC adalah alkanal. Jika dilihat pada tabel, jika alkana itu metana, etana, propana, namun jika dia aldehida, maka akhirannya adalah al, yaitu metanal, etanal, propanal, butanal, dan pentanal. Jika alkohol itu namanya metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol. Namun jika IUPAC di sini adalah alkanal. Untuk polanya atau aturannya itu sama, hanya diganti alkanol dengan alkanal. Untuk contoh berikut itu tidak ada cabangnya, maka langsung kita lihat jumlah C-nya. Karena ada 3 maka namanya adalah propanal. Kalau dilihat gugus fungsi antara contoh 1 dan 2 itu sebenarnya sama, hanya yang kedua itu kita singkat menjadi CHO. Kemudian karena jumlahnya adalah 4 maka namanya adalah butanal. Tidak usah bingung dengan C rangkap O dengan H ataupun CHO karena keduanya sama. Selanjutnya adalah contoh aldehida yang ada cabangnya. Kita lihat aturannya sama seperti alkohol. Cari rantai terpanjang dahulu yang ada gugus fungsi CHO. Kemudian penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan CHO. CHO berada di nomor 1. Karena ada metil, maka kita sebutkan dahulu. Sehingga namanya 2,3 dimetil. Karena ada 4 C-nya, maka namanya adalah butanal. Di sini ada beda dengan alkohol. Jika aldehida itu tidak perlu menyebutkan nomor gugus fungsinya karena pasti berada di nomor 1. Contoh yang kedua, cari rantai terpanjang dahulu. Nomor 1 pasti berada di gugus fungsi aldehida atau CHO. Jika ada C2H5 maka sebaiknya kita jabarkan menjadi CH2CH3. Ternyata ada metil dan etil, maka penulisan tetap sesuai dengan urut abjad, sehingga namanya 2 etil 3 metil. Karena induknya ada 5 maka namanya adalah pentanal. Ingat, untuk aldehida tidak diberikan 1 pentanal karena pasti berada di nomor 1. Maka langsung 3 metil pentanal. Kita lanjut untuk ke tata nama trivial. Untuk trivial itu aturannya adalah nama rantai utama ditambah aldehida. Di sini ada tambahan tata nama dan ini juga bisa dipakai untuk tata nama asam karboksilat.
Untuk jumlah C-nya 1 itu form, 2 aset, 3 propion, 4 butir, 5 valer, 6 kapro, 7 enan, 8 kapri, 9 pelargon, dan 10 kap. Ke-10 ini adalah pola yang bisa dipakai untuk asam karboksila juga, karena di sini untuk aldehida maka semuanya tinggal diberi akhiran aldehida. Untuk C-nya 1 yaitu formaldehida, asetaldehida, propionaldehida, butiraldehida, valeraldehida. 6 kaproaldehida, enantaldehida, kaprialdehida, pelargonaldehida, dan kapraldehida. Ini nanti yang menggantikan metanal, etanal, propanal, dan seterusnya. Untuk trivial ini penomoran tidak menggunakan angka, melainkan diganti dengan simbol. Contohnya untuk cabang nomor 2, 3, 4, dan 5 itu digantikan oleh alfa, beta, gamma, dan theta. Contohnya, untuk rantai induk tetap cari yang paling panjang yang ada gugus CHO. Jika di IUPAC itu menggunakan angka, ada etil di nomor 3 maka namanya 3 etil pentanal. Namun jika trivial itu menggunakan 2 itu diganti dengan alfa, beta, gamma, dan theta. Karena etil berarti beta etil, karena jumlahnya 5 itu valeraldehida. Kita kembali lagi akan membandingkan antara IUPAC dan trivial. Alfa, beta, gamma sehingga menjadi alfa, beta, dimetil karena 4 menjadi butiraldehida. Tetap 2 digantikan oleh alfa, sehingga namanya alfa etil beta metil valeraldehida karena jumlahnya ada 5. Berikutnya adalah tata nama untuk keton. Kalau keton itu polanya sama seperti ether. Jika ether itu gugus fungsinya adalah O di tengah, jika keton itu adalah CO di tengah-tengah. Sehingga strukturnya R C rangkap O, kemudian mengikat R. Berikut tabel penamaan untuk keton. Mohon maaf, di tabel aslinya ada salah penulisan. Untuk tata nama keton itu minimal C-nya 3. Mulai dari propanon, butanon, pentanon, dan seterusnya. Langsung kita ke contoh soal. Tetap untuk rantai induk itu cari yang terpanjang. Penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan gugus fungsi atau di sini CO. Karena dari kiri dari kanan sama posisinya maka terserah penomorannya. Karena tidak ada cabang maka langsung penulisannya 3 pentanon karena jumlahnya ada 5. Selanjutnya jika kanan dan kiri tidak sama, ya di sini CO itu sebenarnya sama dengan C rangkap O.
Karena jumlah kanan dan kirinya tidak sama, maka penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan CO. Sehingga namanya 2-pentanon. Sekarang kita ke contoh yang ada cabangnya. Contoh yang ini posisi dari kanan dan kiri sama. Namun jika tidak ada cabang maka terserah mau dari kanan atau dari kiri. Namun jika ada cabang maka yang paling dekat dengan cabang, maka di sini nomornya dari kanan ke kiri. Sehingga namanya adalah 2-metil 3-pentanon. Untuk contoh berikutnya, cari yang terpanjang dahulu. Ternyata di sini bisa lurus ke kanan atau ke bawah, ternyata sama saja. Kemudian penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan CO, maka dari kiri. Sehingga namanya adalah 4-etil 2-heksanon. Contoh berikutnya, cari yang terpanjang. Ternyata di sini jumlahnya sama namun ada satu cabang lagi, maka kita pilih garis yang lurus ke samping. Karena cabangnya lebih banyak dibandingkan jika kita memilih dari kiri kemudian turun ke bawah. Ada etil, ada metil, maka kita dahulukan yang metil sehingga namanya 4-etil 5-metil 2-heksanon. Berikutnya adalah tata nama trivial keton. Ini sama seperti ether, maka namanya alkil keton. Jika kanan kiri sama, maka namanya adalah dialkil keton. Jika namanya berbeda, maka menggunakan alkil keton. Tetap aturannya alkil itu sesuai dengan urut abjad. Contohnya di sini ada etil dan etil, maka namanya adalah dietil keton. Jika tidak sama, maka kita harus melihat urut abjad. Di sini ada metil dan etil, sehingga namanya etil metil keton. Contoh yang bawah ada isopropil, ada etil. Untuk isopropil yang dilihat adalah I-nya, maka namanya etil isopropil keton. Berikut jika kita bandingkan dengan iupac, yang sudah kita kerjakan tadi adalah iupacnya 3-pentanon, namun untuk trivial itu langsung dibagi kanan dan kirinya CO, sehingga nama lainnya untuk trivial itu adalah dietil keton. Sedangkan 2-pentanon itu nama lainnya adalah metil propil keton. Untuk iupac 2-metil 3-pentanon, di situ jika trivial ada isopropil, ada etil, maka namanya adalah etil isopropil keton.
Namun, untuk contoh yang terakhir, 4-etil 2-heksanon, tidak ada nama trivial karena bentuknya terlalu rumit sehingga tidak semua struktur bisa menggunakan trivial. Oke, itu tadi penjelasan aldehyda dan keton. Semoga dapat dipelajari dan selamat belajar.